sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan siapa saja dari umatnya yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga yaumil kiamah. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam kajian malam Rabu. Insyaallah kita akan membahas dua materi penting yang hari ini hilang di akhir zaman. Semakin canggihnya zaman, semakin canggihnya teknologi, ternyata banyak hal-hal yang hilang yang seharusnya menjadi tradisi kaum muslimin. Kita akan membahas yaitu tentang bab itsar. Itsar itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Hari ini itu hilang. Nah, makanya hari ini akan kita bahas, mudah-mudahan nanti sedikit mencerahkan hati kita dan jemaah yang nonton secara di live juga. Ada satu peristiwa jemaah yang dimuliakan oleh Allah ketika hijrahnya kaum muslimin, yaitu dari Makkah ke Madinah yang disebut dengan Muhajirin. Kemudian disambut oleh orang-orang kaum muslimin yang berada di Madinah, itu disebut dengan kaum Ansor. Ternyata ketika peristiwa itu adalah yang terjadi prediksi yang disampaikan oleh sebagian para sahabat yang hijrah ke Madinah itu tidak terjadi. Dari sebagian sahabat yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah itu berpikir, oh nanti siapa yang akan kita nyambut kita setelah sampai Madinah. Dan ternyata kekhawatiran Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah itu tidak terjadi. Justru ketika Muhajirin itu sampai ke Madinah, itu disambut yang luar biasa. Bahkan sebagian orang-orang Ansor itu menawarkan separuh hartanya jadi untuk kaum Muhajirin. Bahkan ada yang menawarkan istrinya. Pak Nasir enggak berani ini. Masalahnya cuma satu punya. Sampai ditawari, nanti pilih salah satu dari istriku. Nanti kalau ada salah satu yang dipilih, nanti akan saya ceraikan kemudian nikah. Ya, sampai sebegitunya persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah ini hari ini itu hilang. Nah ini kita ungkap kembali dan ini harus selalu diingat. Nah kemudian sampai persahabatan, persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor itu Allah gambarkan dalam Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihimul khasasah. Jadi dalam surat Al-Hasyr ayat 9 itu Allah gambarkan, wa yu'thiruna, mereka itu mengedepankan kepentingan saudaranya sekalipun walau kana bihimul khasasah, padahal saat itu mereka sedang butuh harta. Siapa yang tidak butuh harta? Tetapi ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, sebagian sahabat itu menawarkan separuh hartanya. Wa may yukashuha nafsihi, dan kata Allah, siapa yang mampu menyingkirkan bibit-bibit kekikiran dalam dirinya, faulaika humul muflihun, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, itu yang pertama, kisah itsar yang terjadi pada para sahabat. Nah kemudian yang kedua, peristiwa perang Yarmuk itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa sampai menewaskan banyak para sahabat. Nah kemudian Hudzaifah al-Adawi pernah menceritakan, saya pernah datang ketika peristiwa perang Yarmuk itu untuk mencari anak sepupu, anak pamanku, artinya sepupu. Membawa sedikit air dengan harapan nanti air itu sampai kepada anak pamannya. Nah, datang, ketemu, ternyata ada satu sahabat di situ namanya Ikrimah bin Abu Jahal.
Setelah air itu mau dikasihkan kepada Ikrimah bin Abu Jahal, ternyata datang teriakan dia dari Has bin Hisam. Air dari sebelah selatan. Apa kata Ikrimah? Ikrimah memberikan isyarat bahwa air itu diberikan kepada Hisam yang membutuhkan. Nah, ternyata setelah air itu dibawa kepada Hisam, ada teriakan lagi di selatan. Suhail membutuhkan air. Ternyata air itu dibawa ke Suhail lagi. Ada isyarat dari Hisam bahwa air itu harus diberikan kepada Suhail. Dan ternyata setelah sampai kepada Suhail, air itu sampai, ada isyarat lagi untuk dibawakan kepada Ikrimah. Setelah air itu dibawa kepada Ikrimah, Ikrimah sudah meninggal dunia. Ikrimah datang ke Hisam, Hisam sudah meninggal dunia. Hisam ke Suhail, Suhail sudah meninggal dunia. Akhirnya ketiganya meninggal dalam keadaan syahid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah peristiwa yang luar biasa yang seharusnya dimiliki kita sebagai umat Islam. Ini akhlak, kata para ulama, adalah puncak akhlak adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, ini harus kita hidupkan kembali tradisi-tradisi jalan-jalan hidup yang pernah ditempuh oleh awal generasi awal umat ini, harus kita hidupkan kembali. Jadi tidak ada istilah saling tusuk dari belakang ya. Di para sahabat begitu kuat dan kokoh persaudaraan mereka, sampai mereka itu bukan lagi taruhan harta, tetapi taruhan nyawa. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita posisinya sebagai Ikrimah saat itu, kira-kira air itu kita minum apa ke sana? Oh, saya sendiri sedang butuh. Kenapa kok dikasihkan kepada orang lain? Nah, itulah peristiwa yang luar biasa. Maka ayat ini adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihimul khasasa wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini ayat ini harus sering-sering kita ulang. Ayat ini harus sering-sering kita kaji, ayat ini harus sering-sering kita dalami maknanya. Peristiwa yang menyebabkan ayat ini turun itu harus kita renungkan sedalam mungkin, sehingga sifat itsar ini mendarah daging dalam diri kita. Nah, ketika ini sudah tumbuh, maka inilah bukti keimanan. Kata para ulama, cerminan keimanan seseorang bagaimana dia caranya mendahulukan kepentingan orang lain. Tapi bab itsar ini tidak berlaku untuk urusan ibadah. Misalnya di sini soft pertama kosong gitu, jenengan di soft kedua, oh enggak apa-apa saya mendahulukan yang lainnya. Enggak boleh, urusan ibadah tidak boleh isar. Urusan ibadah tidak boleh isar. Oh, saya enggak mau haji dulu, biar yang lain saja dulu. Padahal dia mampu, itu enggak boleh. Sholat juga begitu, biar yang lain saja, saya nanti saja. Tidak boleh urusan ibadah. Yang itsar itu yang dianjurkan adalah kepentingan duniawi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam ayat lain, liwafihim ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur syakur. Jadi orang-orang yang punya sifat itsar, mendahulukan kepentingan orang lain, ini adalah bukan orang-orang yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan fadilah, mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat itsar itu bukan tumbuh sendirinya, bukan langsung ada, tetapi melalui pembinaan yang sangat mendalam, melalui pembinaan yang lama. Jadi jenengan hadir ke majelis ini tiba-tiba pulang langsung tumbuh sifat itsar, bukan seperti itu. Ini lama prosesnya. Sifat itsar ini, akhlak itsar ini adalah muncul melalui tahapan-tahapan yang lama.
kita urusan urusan antri, makan, pembagian sembako saja tidak bisa, berat. Itu masih tahapan-tahapan kecil, apalagi nanti urusan nyawa. Nah, maka ini harus dilatih. Nah, termasuk karena kita rata-rata usianya di sini sudah 30 ke atas, maka siapa yang pertama kali kita didik untuk memiliki sifat itsar? Yang pertama diri kita, yang kedua istri kita, kalau itu bapak-bapak, dan yang ketiga adalah anak kita. Anak kita dilatih pertama kali adalah untuk saling memahami, saling memaafkan untuk kepentingan dan kebutuhan. Sering kan anak kita itu ribut masalah mainan, ribut masalah makanan, itu dilatih. Nah, kalau di usia kecil saja anak kita itu sudah ribut masalah mainan, masalah makanan, nanti saat umur kita tidak ada, mereka ribut masalah warisan. Masalah warisan. Kenapa itu terjadi? Kenapa terjadi percekcokan antara saudara ribut masalah warisan? Itu karena tidak ada itsar itu tadi. Nah, kemudian paling penting ini, mumpung ingat ibu-ibu, bapak-bapak, belajar ilmu waris. Ilmu waris itu penting. Ilmu waris itu penting. Kenapa? Karena ternyata pertikaian atau perkelahian antara saudara itu sering terjadi bukan hanya disebabkan keangkuhan, tetapi karena mereka tidak tahu cara membaginya. Nah, misalnya seorang bapak meninggalkan satu istri, meninggalkan anak 3 sama-sama perempuan, kemudian dia meninggalkan kakek itu dapat bagian apa tidak? Meninggalkan orang tua maksudnya bapak itu meninggalkan bagian apa enggak? Nah, itu kita harus paham. Nah, sekarang kita sebagai bapak, saya punya anak 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Kalau saya meninggal, maka harta 1 miliar ini bagaimana pembagian itu sekarang harus kita pelajari. Ini kelihatannya sederhana, tapi sering terjadi perkelahian antara saudara gara-gara warisan. Nah, kecuali memang nggak ada yang diwariskan, itu bukan lagi persoalan. Tapi penting, dan urusan warisan itu Quran banyak menjelaskan, terutama nanti dalam surat An-Nisa itu adalah banyak sekali menjelaskan tentang warisan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke bab itsar. Itsar mendahulukan kepentingan orang lain. Sekali lagi, bab ibadah tidak boleh itsar. Ya. Termasuk yang masih bujang-bujang di sini, kalau ada yang bujang, kamu saja duluan yang nikah. Tidak boleh urusan ibadah. Ketika kita sudah mampu, maka lakukan sekarang, tidak boleh nanti. Yang boleh hanya urusan dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang punya sifat itsar. Wa may yukashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mampu menyingkirkan sifat keangkuhannya, kekikirannya, maka mereka itulah sesungguhnya orang yang beruntung. Lalu apa keuntungannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya sifat itsar? Satu, kita tidak ada penyakit hati. Orang yang tidak pernah mendahulukan kepentingan orang lain, itu yang ada di benaknya, ya tidak akan pernah tenang. Saya tadi kok merampas hak si A ya? Nah, itu tidak bisa tidur. Ketika kita sudah pernah mentolimi orang, mestinya si A duluan maju, kok kita mendahulinya. Itu sebenarnya nurani kita berkata, itu tidak pantas untuk saya lakukan. Jadi orang yang yang punya sifat itsar itu selalu tenang. Kemudian yang kedua, orang yang punya sifat itsar, yang kedua hikmahnya itu jarang ada masalah dengan orang lain. Dan yang ketiga, tentu banyak orang yang menyukainya. Dan yang puncaknya adalah orang yang punya itsar itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu yang pertama, pembahasan kita itsar yang hilang di zaman sekarang.
Nah, kemudian yang kedua, yang hilang lagi kejujuran. Pertama tadi itsar, yang kedua adalah kejujuran, itu hilang. Jujur itu bukan hanya persoalan transaksi, tetapi jujur itu adalah banyak macamnya. Maka saya bacakan ini kitabnya. Al-muslimu shadiqun yuhibbu sidqa wa yalzimuhu zahiran wa batinan. Jadi seorang muslim itu hendaknya memegang teguh karakter atau sifat kejujuran. Wa yalzimuhu, dan menguatkan dirinya baik itu zahir maupun batin. Zahir batin itu lisan kita kadang jujur tetapi hati kita tidak jujur. Maka kata Rasul, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakumul kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Jadi hendaklah kalian wahai kaum muslimin itu menjadi orang yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu adalah menunjukkan kita pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakumul kadhiba, dan hendaknya kalian itu menghindari betul al-kadhiba, dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu membawa kepada dosa, dan dosa itu membawa kita kepada neraka. Nah, maka bahasa Quran itu menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Ya, pertama bertakwalah, wa kunu ma'as shadiqin, jadilah orang-orang yang jujur. Jujur itu ada 4 macam. Ada yang sebagian mengatakan ulama itu 6 macam. Yang pertama as-sidqu fil hadits, jujur dalam perkataan. Ya, jujur dalam perkataan. Nah, kemudian yang kedua sidqul muamalah, jadi jujur dalam bergaul. Yang ketiga sidqul azm, yaitu sidqun itu jujur dalam cita-cita. Nah, makanya bapak-bapak yang punya cita-cita masuk surga itu harus jujur dengan tindakan. Kita itu kadang kan lisan kita, oh saya masuk surga, tetapi setelah itu tindakan kita enggak sesuai dengan jalannya ke surga ya. Surganya jalannya lurus, tapi kitanya itu ke kiri, bengkok dikit. Maka kata ahli syair, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri alal jabas. Kita itu mengharapkan keberhasilan, kesuksesan, tetapi kita tidak menempuh jalan yang menunjuk kepada keberhasilan itu. Sesungguhnya safina, perahu itu tidak berlayar di daratan. Artinya mustahil kita mengatakan pengen surga tetapi amalan kita ahli neraka. Sidqul muamalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sidqul wa'di. Sidqul wa'di itu siddiq atau jujur dalam janji. Ya, suatu ketika ini saya bacakan satu hadis ya, yang menjelaskan tentang Rasulullah ketika melakukan perjanjian. Abdullah bin Khamsah itu pernah menceritakan ya, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bai'in qabla ayyub'ats. Jadi Abdullah bin Khamsah ini pernah melakukan transaksi jual beli dengan Rasulullah qabla ayyub'ats, sebelum Rasul itu diutus menjadi Rasul ya. Nah, kemudian wa baqaitu lahu buqiyatan fa wa'adtuhu an atihi biha fi makanihi. Nah, kemudian saya bersama Rasulullah mengadakan satu perjanjian karena masih ada sisanya yang harus dibayar oleh Abdullah bin Khamsah kepada Rasul. Kemudian Abdullah bin Khamsah melakukan perjanjian bersama Rasul, nanti kita ketemu di tempat tertentu yang disepakati. Yang terjadi adalah fanasituhu thumma dzakartu ba'da 3 ayyam. Saya ternyata lupa bahwa saya itu punya perjanjian di sore itu misalnya bersama Rasulullah. Wa dzakartu ba'da 3 ayyam, tapi saya ingat setelah 3 hari. Setelah 3 hari, bayangkan 3 hari. Faji'tu fa'idha huwa fi makani faqala. Kemudian setelah 3 hari saya datang ke tempat
yang kita sepakati itu antara Abdullah bin Khamsah dengan Rasulullah. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah sudah menunggu di tempat itu. Lalu apa kata Rasulullah? Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, kalau kita gimana itu? Ini kata Rasulullah, faqala ya fatah laqad syaqaqta alayya ana hahuna mundu thalathin antaziru. Jadi engkau anak muda telah menyusahkanku, kata Rasulullah. Syaqaq itu menyusahkanku. Saya telah menunggumu di tempat ini selama 3 hari. 3 hari ya. Padahal menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Nah, kita 1 jam, karena dulu tidak bisa di miss call ya. Kalau sekarang kamu di mana? OTW. Tapi OTW-nya masih di atas tempat tidur. Padahal OTW itu kan artinya sudah on the way, sudah di jalan gitu. Kadang OTW masih mandi dulu, masih pakai. Ini OTW dari Madiun apa dari mana? Nah, jadi OTW itu seharusnya sudah posisi di jalan. Nah, ini sepele kelihatannya, maka jemaah yang hadir di sini ini jangan menggunakan OTW lagi kalau posisinya tidak OTW. Ya, karena bisa jadi itu bagian dari ketidakjujuran. Kalau masih di rumah saja. Atau ada yang bilang sebentar lagi OTW, tapi sebentar masih mandi masih. Nah, luar biasa 3 hari. Ada enggak kira-kira dari jemaah ini yang sanggup menunggu selama 3 hari? Oh, itu paling ya 1 ditinggal pulang, sepanjang perjalanan marah-marah. Setelah itu kalau perlu nomornya diblokir. Nah, ini luar biasa Rasulullah SAW. Sidqu fil wa'di, yaitu jujur dalam perjanjian. Nah, kemudian yang kelima adalah sidqil hal, jujur dalam al-hal itu keadaan. Bapak-bapak kalau mampunya beli mobil misalnya, mobil yang harganya 100 juta, jangan dipaksa beli yang 200 juta. Itu namanya tidak jujur. Kenapa? Kalau kita maksa itu nanti nyerempet kemana-mana. Harus pinjam BRI dulu. Nah, jangan dipaksakan. Biarkan orang mengatakan kita itu tidak mampu, tidak apa-apa, daripada kita memaksakan mampu tetapi justru tidak mampu. Mampunya jadi ya, kalau mampunya jalan kaki dulu. Mampunya belinya mobil yang misalnya yang 30-an ya sudah, itu yang dibeli dulu. Tapi kita kan kadang beralasan ini mendesak. Nah, kalau sudah mendesak itu ya punya pertimbangan masing-masing. Nah, yang dimaksud dengan sidqil hal ini adalah fal muslim la yadhhur fi ghairi mawhari. Jadi seorang muslim jangan menampakkan sesuatu yang sebenarnya ia tidak mampu. Jadi tidak perlu menampakkan kepada orang, oh saya ini mampu, padahal aslinya tidak mampu. Ya, apalagi yang beli misalnya sesuatu dengan jauh dari kemampuan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keuntungannya kalau kita menjadi orang yang jujur? Ya, yang pertama adalah rahatud dhamir wa tuma'ninatun nafs. Ya, yang pertama keuntungannya adalah rohatul dhamir wa tuma'ninatun nafas, itu adalah jiwa kita tidak capek, badan kita tidak capek, kemudian tuma'ninatun nafas itu jiwa kita itu tenang.
tenang. Kalau kita ini bisa dipastikan ketika kita sudah pernah tidak jujur kepada orang, sama dengan yang tadi saya jelaskan, itu sebenarnya ketika malam harinya itu sudah nggak bisa tidur gitu. Ketika kita sudah pernah berbohong kepada orang, itu sudah nggak tenang. Makanya orang-orang yang jujur dia akan tenang jiwanya karena tidak punya beban. Ya anggaplah para koruptor misalnya yang ketika di sidang itu kan bulat itu, bulat, ya muter-muter ke sana kemari karena mencari pembenaran. Ya. Itu kenapa? Karena diawali dari ketidakjujuran. Yang kedua, al-barakatu fil kasbi. Jadi kalau kita menjadi orang yang jujur, itu barakah dalam kasab. Kasab itu mencari rizki. Pekerjaan kita. Misalnya yang di pasar-pasar itu timbangannya harus pas. Kalau penjualnya itu berat, timbangan itu berat ke penjual, berarti penjualnya itu nanti yang bertanggung jawab. Tetapi kalau ke pembelinya kok lebih berat timbangannya, itu pembelinya yang tidak mendapatkan keberkahan, barokah. Wa ziyadatul khair. Jadi orang-orang yang jujur, satu mendapatkan barokah dalam mencari rezeki, kemudian yang kedua adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah kebaikan-kebaikan yang selalu bertambah. Maka tanda rizki kita itu berkah adalah satu, menumbuhkan ketaatan yang lebih, atau tanda amal kita diterima, maka itu menghasilkan amal-amal kebaikan setelahnya. Kalau kita sering sholat subuh rajin, tanda diterimanya sholat subuh kita, maka besoknya itu kita tambah semangat. Misalnya ini malam sholat isya nanti, tanda sholat isya kita itu baik dan berkah adalah maka kita besok tambah semangat. Tetapi kalau hari ini semangat, besok kok turun, nah itu kita koreksi lagi. Ya. Jadi yang kedua, keuntungan orang yang jujur adalah barokah fil kasbi. Yang ketiga, al-fauz bimanzilati syuhada. Jadi orang-orang yang jujur itu mendapatkan kesuksesan sebagaimana yang dicapai oleh orang-orang para syahid itu. Jadi Nabi menjelaskan, man sa'alallahu syahadata bisidqin ballagahu bimanazil syuhada wa in mata ala firasyi. Jadi siapa yang minta kepada Allah, memohon kepada Allah yaitu syahid, maka Allah akan wafatkan ia dalam keadaan syahid walau kana ala firasyi, walau mata ala firasyi, walaupun ia meninggal dunia di atas kasurnya. Jadi syahid itu jangan bayangkan hanya pertempuran antara Palestina dan Israel. Tetapi syahid itu bisa didapatkan di atas kasur kita. Ketika kita awali tidur kita, diawali dengan doa. Di siang harinya tentu dalam ketaatan, kemudian ditutup dengan ketaatan, sebelum tidur berdoa kepada Allah. Dan pikiran terakhir kita adalah kebaikan. Jadi sebelum tidur itu diusahakan yang kebayang itu yang baik-baik. Kenapa? Kata para ulama, doa itu ternyata batal dengan pikiran yang tidak baik. Kita sudah berdoa misalnya bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah itu kan sudah berdoa itu. Tetapi setelah berdoa itu kepala kita lihat ke atap, terus mikir sesuatu. Dan ternyata doa itu tadi bisa batal gara-gara pikiran-pikiran kemana-mana itu. Oh kalau begitu doanya sebelum tidur saja. Tapi kadang tidak bisa. Maka doa disusul, kalau belum mampu dengan doa maka cukup wudu dulu. Nah ada teman itu cerita, kalau saya wudu Ustaz, basah tangan saja malah nggak ngantuk katanya. Malah tambah fresh katanya. Ya itu diatasi sendirilah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana di akhir siang hari kita itu syukur-syukur ya baca ayat kursi, baca mau datain yaitu surat Al-Falaq, An-Nas itu kita baca, Al-Ikhlas kita baca.
sehingga pikiran-pikiran yang nggak baik itu nggak sempat menyerang pikiran kita. Dan murni ketika mata kita terpejam, itu pikiran kita sudah jernih. Lalu apakah kita berhenti berdoa? Tentu tidak. Tetap berdoa, walaupun setelah berdoa pikiran kita kemana-mana, ya nggak apa-apa. Yang penting berdoa itu adalah satu keharusan sebelum tidur. Nah kemudian yang keempat, hikmahnya ketika kita jujur, an-najatu minal makruh. Jadi kita itu dihindarkan dari hal-hal yang kita benci. Orang yang jujur itu selalu diberikan petunjuk oleh Allah ke jalan-jalan kebaikan. Dan kita diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang kita benci. Maka di antara doanya para ulama itu adalah agar dimasukkan kepada golongan siapa? An-nabiyyin, dimasukkan kepada golongan nabiin, para nabi. Yang kedua syuhada, orang-orang yang syahid. Kemudian golongan as-salihin, dan yang keempat adalah golongan as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas ya dua materi kita, yaitu yang pertama adalah itsar, mendahulukan kepentingan orang lain sekalipun kita dalam keadaan mendesak, sekalipun kita dalam keadaan butuh. Maka bahasa Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan pernah sampai pada puncak kebaikan sampai engkau itu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Ketika kita sedang lapar, kok tiba-tiba tetangga datang ke rumah kita, ya padahal itu nasi satu piring itu satu-satunya itu yang bisa kita makan. Tiba-tiba tetangga kita datang menyampaikan, bisa ada nasi enggak, anak saya nangis kelaparan. Kira-kira nasi ini gimana ini posisinya? Itu tidak mudah, kita perut sudah lapar sekali, kemudian tetangga anaknya butuh nasi itu tadi. Itulah ujian keimanan. Nah kemudian kita misalnya sudah punya rancangan, oh saya bulan depan ini mau beli sepeda motor. Nah tiba-tiba tetangga kita mau pinjam uang, istrinya mau operasi misalnya, kira-kira kita kasihkan apa enggak? Nah itulah ujian keimanan. Ya ini ujian keimanan. Ujian keimanan itu memang urusan yang gaib. Semuanya gaib. Yang keimanan itu ujian yang gaib. Melatih yang batin-batin itu adalah ujian keimanan. Tapi Bapak Ibu, kalau rumusnya nanti orang tua kita yang membutuhkan, itu kita hilangkan semua. Jangan sampai orang tua kita butuh uang, kita punya rencana, sudah saya tak meneruskan rencana dulu. Itu dipastikan uangnya tidak akan selamat. Maka kebutuhan orang tua didahulukan, dan itu sudah pernah punya banyak cerita. Ketika kita mendahulukan kepentingan orang tua kita, maka insya Allah yang kita cita-citakan itu justru lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sebelum ditutup, dari jemaah barangkali ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan, sedikit saja nggak apa-apa. Ya, nanti ada buku doa yang luar biasa. Nanti ada hadiah bagi siapa yang bisa menyimpulkan. Monggo. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Ya, baik. Ini soalnya paling mudah, yang bisa jawab nanti. Orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah disebut muhajirin, ya Pak Nasir. Orang-orang yang menyambut kaum muhajirin yang menunggu di Madinah disebut Ansor. Nah itu. Nah, tinggal satu ya.
mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain daripada kepentingan kita disebut itsar. Nah, beliau berarti nah ini ada buku doa-doa luar biasa. Nah, ini buku doa-doa luar biasa. Ini kumpulan doa santri. Ini kumpulan doa santri yang luar biasanya itu ditulis oleh santri dalam Quran. Masya Allah, ini luar biasa. Iya, santri itu dulu banyak melanggar. Akhirnya saya itu muter pikiran saya itu nih, kalau santri digundul nanti dikira perguruan Tai Chi pindah ke sini. Bayangkan 26 santri. Kalau digundul kan putih semua, dikira perguruan Cina nanti. Nah, akhirnya saya mencari ide bagaimana anak-anak ini pelanggarannya biar menjadi amal jariah. Akhirnya semua saya kumpulkan, kamu boleh ini nanti terbebas dari sanksi, tapi syaratnya membuat amal jariah, jadi kenang-kenangan. Saya kumpulkan, saya beri waktu 1 bulan mengumpulkan doa-doa, kemudian kita jadikan buku. Nah, dan ini menjadi buku wajib bagi santri alam Quran, wajib punya buku ini. Nah, ini kebetulan ada cucunya Pak Win ini. Masya Allah. Ya, demikian. Ya, di buku itu ada satu doa yang luar biasa, termasuk doa sebelum tidur dan doa yang bangun tidur, termasuk doa bagaimana agar kita tidak kelaparan, ada di buku itu insya Allah. Ya, caranya satu berdoa, kemudian habis itu makan. Nah, insya Allah nggak lapar lagi. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.